Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang mematikan kedagingan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa roh itu penurut, tetapi daging lemah. Karena daging itu lemah, kedagingan itu lemah, maka kedagingan daripada kita itu yang bisa membuat kita jatuh. Apa yang namanya kedagingan? Salah satunya hawa nafsu, amarah, iri hati, perseteruan, kebencian, banyak hal-hal yang lain. Itu sebabnya kalau kita ingin matikan kedagingan, bagaimana caranya? Orang yang pengen mematikan kedagingan dia, maka yang pertama dia bisa, saudara, menguasai hawa nafsunya. Dia tidak jatuh di dalam percabulan karena dia bisa menguasai hawa nafsunya. Bukan hanya hawa nafsunya yang bisa dia kuasai, dia punya pengendalian diri. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia tidak cepat marah. Dia punya pengendalian diri. Dia bisa menguasai emosinya. Kalau ada terjadi sesuatu, dia tidak langsung marah karena dia punya penguasaan diri. Dia selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia tidak berpikir negatif, dia berpikir positif. Sebab orang yang berpikir positif, maka perkataan yang keluar dari mulutnya pasti positif. Tindakannya itu positif. Maka hasil di dalam kehidupannya dia positif. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan hanya demikian. Dia selalu bisa mengatasi emosinya. Emosi yang meledak-ledak membuat orang lain tidak tersinggung. Emosi yang meledak-ledak itu sangat tidak baik. Jadi ketika emosi mau naik, dia bisa mengendalikan emosinya. Maka orang yang demikian, maka orang itu punya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak begitu, mana bisa dia punya untuk mematikan kedagingannya? Itu hal-hal dasar orang bisa mematikan kedagingannya. Kalau dia punya hal itu, maka di dalam kehidupannya dia akan tahan uji. Kalau kehidupannya orang yang tidak tahan uji di dalam kehidupannya, mana bisa dia mematikan kedagingannya? Kalau kita bisa mematikan kedagingan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan jatuh. Karena roh kita penurut, daging kita tidak lemah, daging kita kuat. Maka dari itu hidup kita bisa berjalan seperti yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah mematikan kedagingan itu cuma jemaat? Enggak, hamba Tuhan pun harus bisa mematikan kedagingannya. Siapapun dia harus bisa mematikan kedagingannya. Kalau dia tidak bisa mematikan kedagingannya, maka hidupnya pasti akan jatuh. Saudara-saudara, hawa nafsu itu bukan hanya perzinahan. Hawa nafsu itu nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin punya banyak uang, sehingga melakukan hal dengan cara yang tidak benar. Maka dia lakukan semuanya. Juga perzinahan, itu hawa nafsu. Orang yang bisa matikan kedagingannya, dia tidak akan jatuh di dalam hal itu. Karena dia selalu berpikir secara positif. Dia berpikir apa yang Tuhan mau. Setiap apa yang dia mau lakukan, dia selalu kembali berpikir kepada firman Tuhan. Karena patokan hidupnya adalah firman Tuhan. Patokan hidupnya adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Maka dia ketika dia merasa ragu-ragu, dia merasa
kekuatannya kurang kuat, maka dia bilang, Tuhan tolong aku, pegang tanganku, tuntun langkahku, jangan sampai aku jatuh. Maka Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya. Kuasai hatiku Tuhan, kuasai pikiranku, kuasai perasaanku, sehingga baik hati, pikiran, dan perasaanku tetap seperti yang Tuhan mau, di bawah kendali Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita matikan kedagingan kita, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat itu berkenan di dalam hidup kita. Dengan adanya perkenanan Tuhan, maka segala sesuatu yang buruk di dalam hidup kita akan berubah menjadi baik. Segala sesuatu yang tidak ada di hadapan Tuhan, ketika kita mengangkat tangan di hadapan Dia, ketika dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kita berdoa, maka Tuhan buat apa yang tidak ada itu menjadi ada. Apa yang buruk itu menjadi baik. Bahkan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Itu sebabnya saudara, roh itu sudah penurut. Dagingnya kuat, enggak lemah lagi. Sebab kalau dagingnya udah dimatikan. Setiap orang punya kuasa, punya otoritas untuk berdoa. Maka dari itu, ketika saudara matikan kedaginganmu, engkau boleh berdoa untuk keluargamu, untuk dirimu, untuk siapapun juga. Maka doa itu adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, ketika saya manusia lama, saya hidup saya buruk, hidup saya tidak baik, saya tidak bisa matikan kedagingan saya, hidup saya sesuai dengan apa yang saya mau, suka-suka saya, emosi yang meledak-ledak, pola pikir yang negatif, segala hawa nafsu untuk kekayaan, uang, segala cara untuk boleh menghasilkan uang. Saudara, makanya saya jatuh, keluarga saya hancur, tidak bisa memberikan teladan. Tetapi saat saya bilang, Tuhan tolong saya, pegang tangan saya, tuntun langkah saya, agar saya bisa berbalik dari jalan saya yang salah. Dan saya boleh mematikan segala kedagingan saya yang Tuhan gak mau. Maka Tuhan ubah semua yang buruk di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga saya, semuanya menjadi baik. Hubungan yang pulih, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dengan menantu, hubungan dengan cucu, bahkan hubungan dengan Tuhan, itu yang nomor satu pulih. Maka hari-hari saya lewati bersama dengan Tuhan, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam manapun, hanya satu kata, berbahagia. Berbahagia itu saudara tercermin dari hati, pikiran, dan perasaan kita. Semuanya mendatangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang murni. Ayo Bapak Ibu sekalian, maukah hidup berbahagia? Maukah hidup diberkati? Maukah hidup dalam perkenanan Tuhan? Kalau mau, ayo mulai latih dirimu. Matikan kedaginganmu. Matikan. Tahan hawa nafsu. Kendalikan hawa nafsumu. Kendalikan penguasaan diri. Kendalikan emosimu, amarahmu. Punyalah karakter firman Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan mau. Yang mau berkata sama Tuhan, aku mau. Maka Tuhan akan campur tangan dan memegang tanganmu. Maka engkau akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat ada di dalam hidupmu. Yang mau dan percaya akan melakukannya, maka bersama-sama dengan saya katakan amin.